warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, dari nikmat jasmani hingga nikmat rohani, seperti apa yang kita rasakan saat ini. Itulah tanda kebesaran Allah memberikan nikmat kepada kita. Dan yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi alam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Hafiz Maulana Yusuf dengan NIM 220251 230207. Duduknya saya di sini. Saya ingin mempresentasikan tentang 14 prinsip manajemen dari Henry Fayol, yang mana dari 14 prinsip manajemen tersebut saya ambil dari tentang disiplin, tentang kedisiplinan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak teman-teman berpikir sejenak. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu? Mungkin sebagian besar dari teman-teman ingin menjawab, entah itu dengan jawaban tepat waktu, menaati aturan, atau menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline. Semua jawaban itu benar. Tetapi dalam ilmu manajemen ini, disiplin memiliki makna yang jauh lebih luas. Bayangin gini deh, jika dalam suatu organisasi, perusahaan itu tidak ada yang namanya kedisiplinan, entah itu dari karyawan yang datang sesuka hati, ada yang mengabaikan aturan pekerjaan tersebut, bahkan ada yang tidak menyelesaikan tugas dengan tepat pada waktunya. Tentu akan sangat sulit dong bagi para pemimpin. Jadi oleh karena itu, disiplin menjadi salah satu fondasi utama agar organisasi tersebut berjalan secara tertib, terarah, dan efektif. Melalui presentasi ini, saya akan membahas pengertian disiplin menurut Henry Fayol, contoh penerapannya dalam organisasi, dampak positif, dampak negatif, serta kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan pertama, yaitu ada definisi disiplin. Apa sih menurut teman-teman definisi disiplin itu? Ya, jawaban teman-teman itu benar. Tapi di sini, menurut Henry Fayol, disiplin itu adalah kepatuhan dan penghormatan terhadap aturan, kesepakatan, serta tanggung jawab yang berlaku dalam suatu organisasi. Jadi, kalau semisalkan di suatu organisasi itu tidak ada salah satu dari itu, maka itu bukan disebut organisasi. Namun, pada saat itu Henry Fayol menekankan bahwa disiplin itu bukan hanya soal memberi hukuman, akan tetapi disiplin yang baik itu justru dibangun melalui aturan yang jelas, komunikasi yang baik, serta kepemimpinan yang adil dan konsisten. Kalau misalkan pemimpin itu nggak ada keadilan dan tidak ada konsistennya sama sekali, sama aja dong dari negara kita yang saat ini, yang kita alami saat ini, para korupsi di mana-mana. Itu namanya pentingnya kita disiplin. Dalam Mahfuzat juga pernah berkata, al waktu minad dahabi, waktu itu lebih mahal daripada emas. Oke, kita lanjut ke masih di definisi disiplin, yang mana artinya itu seseorang pemimpin tidak cukup hanya membuat aturan saja, tapi juga harus menjadi contoh bagi bawahannya. Misalnya begini,
saya masuk kerja jam 8. Itu sudah ada peraturannya di PT. Nah, jadi karyawan tersebut harus tepat pada waktunya, datang sebelum datang pada waktunya. Nah, begitu juga pemimpin yang sudah menulis tentang tata tertib di PT itu, pemimpin itu harus datang lebih awal daripada karyawannya. Itu salah satu contoh dari definisi disiplin. Selain itu juga, disiplin juga mencerminkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap pekerjaannya. Orang yang disiplin akan berusaha menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, mematuhi prosedur yang berlaku di suatu organisasi tersebut, menjaga kualitas pekerjaannya, dan menghargai hak rekan kerja. Jadi dapat kita simpulkan, definisi disiplin ini bukan sekedar kepatuhan saja, tapi juga merupakan budaya kerja yang mendorong tanggung jawab, komitmen, dan profesional dalam organisasi. Oke, kita lanjut pembahasan dan contoh penerapan. Di sini saya mengambil salah satu contoh penerapan prinsip ini. Kita lihat daripada PT Toyota Motor Conversion. PT Toyota ini kita kenal lah ya, orang Cikarang dan sekitarnya. PT Toyota itu seperti apa? PT Toyota itu perusahaan yang besar. Toyota ini juga, oke, kita lanjut ke contoh penerapan. PT Toyota ini juga memiliki kebudayaan kerja disiplin yang sangat intelektual melalui Toyota Production System atau disebut dengan TPS. Dalam sistem ini, setiap karyawannya diwajibkan mengikuti standar operating procedure atau disebut dengan SOP yang telah ditetapkan di perusahaannya. Misalnya, setiap proses produksi memiliki langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan agar kualitas produk tetap terjaga. Selain itu juga karyawan diwajibkan datang tepat pada waktunya, menggunakan alat keselamatan kerja, menjaga kebersihan area kerja, dan melaporkan apabila menemukan kesalahan dalam proses produksi. Lebih menariknya, di Toyota, disiplin bukan hanya berarti mematuhi aturan karyawan. Karyawan juga diberikan tanggung jawab untuk menjaga kualitas produk tersebut. Bahkan salah satu di antara mereka menemukan cacatnya produksi itu, mereka memiliki hak untuk menghentikan jalannya proses produksi agar masalah dapat segera diperbaiki. Dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa disiplin bukan bertujuan membatasi kebebasan karyawan, tetapi justru membantu organisasi menjaga kualitas, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan perusahaan. Di dalam definisi disiplin ini juga memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Kita akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Oke, penerapan disiplin memberikan banyak manfaat bagi suatu organisasi ya. Yang pertama, disiplin dapat meningkatkan produktivitas kita ketika seluruh karyawan bekerja sesuai jadwal dan menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Target perusahaan juga akan lebih mudah tercapai targetnya. Dan yang kedua, disiplin membuat pekerjaan menjadi lebih efisien karena mengurangi pemburusan waktu, tenaga, maupun biaya akibat kesalahan atau keterlambatan. Jadi namanya disiplin itu mahal. Disiplin itu tidak bisa dibeli oleh uang. Dan yang ketiga, disiplin menciptakan lingkungan kerja yang baik atau lebih tertib. Setiap orang mengetahui apa yang menjadi tugas, hak, dan tanggung jawabnya sehingga pekerjaan menjadi lebih teratur. Dan yang keempat, disiplin meningkatkannya profesionalisme. Karyawan yang terbiasa disiplin akan lebih bertanggung jawab, menjaga kualitas hasil kerja, dan memiliki etika kerja yang baik. Dan yang kelima, disiplin memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan karena seluruh proses kerja sudah memiliki aturan dan standar yang jelas. Jadi secara keseluruhan dari kelima poin itu, disiplin mampu menciptakan budaya kerja yang positif
sehingga organisasi tersebut dapat berkembang secara lebih efektif. Oke, kita lanjut ke dampak kedua, yaitu dampak negatif dari disiplin. Walaupun disiplin ini memiliki banyak manfaat atau penerapannya juga harus dilakukan secara seimbang. Jika aturannya diterapkan terlalu ketat, bawahannya juga tidak akan bahwa kalau misalkan suatu organisasi itu ada aturan yang sangat ketat, bawahannya juga tidak akan betah di suatu organisasi tersebut. Jadi dampak negatif ini, jika aturan diterapkan terlalu ketat, karyawan bisa menjadi takut menyampaikan ide kepada atasan. Dan itu juga suasana kerja dapat terasa terlalu menekan apabila setiap kesalahan langsung dihukum tanpa diberikan kesempatan untuk belajar lagi. Jadi ya udah, kalau misalkan karyawan itu salah, atasan itu tidak akan menganggap karyawan itu lagi atau orang itu lagi di suatu organisasi itu. Oleh karena itu, dampak negatif ini, disiplin harus diterapkan secara adil, konsisten, dan tetap menghargai setiap individu agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan dampak negatif. Kita lanjut dari kesimpulan 14 prinsip manajemen Henry Fayol, yang mana saya ambil dari disiplin. Kesimpulannya begini: disiplin tidak hanya berarti menaati aturan, tapi juga mencerminkan tanggung jawab kita, komitmen kita terhadap orang-orang, dan profesionalisme dalam bekerja. Penerapan disiplin yang baik dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan nyaman. Namun, disiplin harus diterapkan secara proporsional. Pemimpin harus mampu menegakkan aturan secara konsisten, tapi juga tetap memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang, berinovasi, dan menyampaikan pendapat. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif sekaligus menciptakan budaya kerja yang sehat dan harmonis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip disiplin menurut Henry Fayol. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa disiplin bukan sekedar soal mematuhi aturan atau menghindari hukuman. Disiplin adalah budaya kerja yang membangun tanggung jawab, komitmen, dan profesional. Jika diterapkan dengan adil dan konsisten, disiplin akan membantu organisasi mencapai tujuan serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu sekalian. Mungkin apabila ada salah kata dari yang saya sampaikan kurang memuaskan kepada kalian, mohon dimaafkan. Unzur makola wala tangzur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.